Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudara serta anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini marilah kita memahami kembali pelajaran ilmu tajwid dasar. Pelajaran yang akan diterangkan pada kesempatan ini adalah melanjutkan penjelasan mengenai macam-macam idgham. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang salah satu jenis idgham, yakni idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Idgham sebagaimana kita ketahui bahwa pengertiannya adalah memasukkan bunyi huruf yang satu ke dalam huruf yang lainnya yang ada di depannya. Ya. Nah, pengertian idgham mutajanisain adalah mengidghamkan, memasukkan sesuatu huruf ke dalam huruf lain yang makhrajnya atau tempat keluarnya huruf tersebut kedua-duanya sama, tetapi sedikit berlainan dalam hal bunyinya. Jadi bunyinya sedikit berlainan, ya. Tapi secara makhraj sama, tetapi bunyinya beda. Berarti sifat daripada huruf ini ya berbeda, ya sifatnya saja. Kalau makhrajnya sama, tempat keluar bunyinya, tetapi berbeda dalam hal sifatnya saja. Jadi hanya sedikit sekali perbedaannya, tipis sekali perbedaannya. Nah, kemudian huruf yang harus kita ketahui perbedaan sifat itu adalah, pertama ada huruf. Di antara huruf-huruf ini dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah ujung lidah bertemu dengan gigi atas, ya, yaitu dimiliki oleh huruf dal, kemudian sa, ya, kemudian huruf zo. Nah ini, itu bertemu cara membacanya yaitu pertemuan lidah dengan gigi atas. Kemudian ada sifat huruf yang keluar dari gusi, artinya bertemunya lidah, ujung lidahnya bertemu dengan gusi atas. Kalau tadi bertemu ujung lidah dengan gigi atas, kalau yang sekarang gusi, nah, bertemu dengan lidah, atau lidah, ujung lidah bertemu dengan gusi atas. Jadi hanya sedikit saja perbedaannya, yaitu terdiri dari huruf dal, ta, ya, kemudian to, ya. Nah ini. Kemudian ada lagi kelompok sifat yang ketiga, yaitu dua bibir, yaitu mim, ya. Mim itu dengan ba, ya. Dengan ba. Jadi dalam contoh ini kebetulan mim dan ba tidak ada, namun pertemuan huruf to dengan ta itu sudah cukup termasuk idgham mutajanisain. Dal bertemu dengan ta, artinya ta sukun bertemu dengan to yang berharokah, ya. Contohnya dalam kalimat qolat to'ifah, ya. Jadi ta bersukun bertemu dengan to berharokah. Kebetulan harokahnya fathah di sini. Kemudian ta sukun bertemu dengan dal yang berharokah fathah. Kemudian to sukun bertemu dengan ta berharokah fathah. Nah ini di sini, ya. Kemudian dal sukun bertemu dengan ta. Ya, dal sukun bertemu dengan ta berharokah doma, kemudian lam sukun bertemu dengan ro berharokah
di sini dalam contoh berharokah fathah dan za sukun bertemu dengan dho, ya. Nah, ini contohnya. Nah, kalau kita kembali lagi bagaimana cara membacanya adalah seperti dalam contoh berikut, qolat ta'ifah. Jadi kalau ditulis dengan Latin maka membaca qolat bukan ta yang lebih banyak mewarnai suara, tetapi langsung ke huruf to. Jadi qolat ta'ifah, ya. Jadi ini seolah-olah langsung ke sini diidgomkan, dimasukkan ke huruf to, ya. Huruf ta masuk huruf to. Walaupun perbedaan suara, sifat daripada ta dan to sangat berbeda. Berbeda dalam artian beda tipis saja. Kemudian contoh yang kedua, asqalat, ya, asqalat da wallahu. Nah, asqalat da wallahu awalnya seperti itu bunyinya, tetapi ketika dibaca secara idgham mutajanisen menjadi asqalat da wallahu. Jadi langsung penulisannya seperti ini kalau dilatinkan kira-kira, ya. Asqalat da wallahu, ya. Jadi taknya sama sekali tidak lebur, bahkan sifat ta itu kan ada hamsnya, asqalat. Nah, itu salah, ya. Asqalat, nah, tidak usah membaca terdengar hamsnya, ya. Asqalat da wallah. Jadi langsung asqalat da wallah, ya. Selanjutnya di sini ada contoh to mati bertemu dengan ta, ya. Dalam satu kalimat, dalam satu kata. Kebetulan ini contohnya la'im basatta, ya. Ini ada to basat ta. Nah, kalau membaca la'im basatta, nah itu salah, ya. Harusnya la'im, ya, basatta, langsung ke sini. Jadi yang lebih berpengaruh adalah suara ta, bukan to-nya. La'im basatta, ya. Contoh selanjutnya dal mati bertemu dengan ta. Di sini dal mati bertemu dengan ta. Satu huruf dal tandanya sukun bertemu dengan ta berharokah doma. Cara membacanya kalau ditulis secara Latin abattum, ya. Jadi tidak membunyikan dal. Jadi langsung aja ke huruf selanjutnya, ya. Jadi idgham dimasukkan ke huruf yang ta ini. Jadi bukan dal yang lebih terdengar suaranya, tapi huruf ta-nya. Jadi abattum, ya. Dal di sini sebagaimana kita ketahui adalah huruf yang suka mengeluarkan bunyi pantulan, ya. Abadtum. Jadi qalqalah, ya, abad. Nah, jadi ketika membaca menghadapi ta, qalqalahnya harus hilang, wajib hilang, ya. Jadi jangan membaca abadtum. Nah, itu salah. Tapi harus membaca abattum. Nah, ditulis secara Latinnya seperti ini, abattum. Ya. Lalu sekarang lam mati bertemu dengan ro. Ini contohnya, ya. Lam mati kemudian bertemu dengan ro. Cara yang biasa kalau kita baca biasa, ini berarti kita baca kul robbi. Nah, itu kan salah. Kalau membaca secara idgham mutajanisen, maka huruf lamnya harus diidghamkan ke ro. Lam terpaksa harus hilang atau lebur, dan yang lebih terdengar adalah suara ro-nya. Jadi kurrabbi. Nah, ini kalau ditulis secara Latin seperti ini. Kurrabbi. Jangan membaca kul rabbi. Itu salah, ya. Selanjutnya contoh berikut, za sukun bertemu dengan dho, ya. Nah, da sukun pertama dengan dho berharokah fathah. Kalau membaca biasa berarti terdengarnya seperti begini. Idh zolamu.
Idh zolamu. Nah, itu salah ya. Jadi zal ini dimasukkan ke huruf dho, diidghamkan ya. Jadi kira-kira kalau ditulis secara latinnya jadi begini ya. Izzolamu, 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 izzolamu. Jadi daknya ini dilewat saja, langsung aja loncat ke zo ya. Izzolamu, izzolamu ya. Nah, demikian anak-anakku, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan untuk penjelasan idgham mutajanisain ini bisa difahami bersama. Jika ada kesalahan ucap dan tulisan yang keliru, mohon dimaafkan. Ditutup saja dengan aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.